Baik, selamat pagi. Hari ini kita mau bahas mengenai tahap pelaporan dalam perusahaan dagang. Nah, pada dasarnya tahap pelaporan dalam perusahaan dagang itu sama dengan tahap pelaporan dalam perusahaan jasa. Yang membedakan hanya di laporan laba rugi. Karena apa? Di dalam perusahaan dagang ada dia namanya kita menghitung HPP. Jadi kalau dikatakan HPP itu adalah biaya dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Misalnya gini, kita beli pulpen harganya 1.000 tambah lagi ongkos kita jadi setiap pulpen itu dikenakan biaya ongkosnya itu 500 per pulpen gitu, maka harga pokoknya 1.500 dan itu yang menjadi dasar kita untuk membuat harga jualnya gitu. Nah, jadi dalam menghitung laba rugi kita harus tahu dulu harga pokok perusahaan produk itu berapa, lalu kita nanti akan bisa menghitung laba atau rugi bersih dari perusahaannya. Nah, rumus menghitung harga pokok penjualan adalah yang ini. Persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian, ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangkan dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir. Ingat, persediaan awal ini dapat dari mana? Kalau di soalnya itu disajikan dan neraca saldo dan ada angka persediaan dan ada angka persediaan barang dagang, maka itu adalah persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang akhir ini dari mana? Diambil dari soalnya langsung, pasti akan ada dikasih tahu berapa persediaan akhir gitu. Ini rumus dalam menghitung HPP. Tapi kadang yang ditanya bukan hanya HPP aja, tapi apa? Ada kaitan-kaitan lain yang ditanyakan dengan HPP. Misalnya mencari persediaan barang dagang awal. Tidak diketahui berapa ini. Jadi yang ditanya berapa persediaan dagang awal perusahaan gitu kan biasa seperti itu. Kalau misalnya ada rumusnya A sama dengan B tambah C, maka yang ditanyakan nggak selalu melulu A gitu. Jadi kadang kan ditanya C dengan B bagaimana. Nah, sama itu caranya dengan seperti ini. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang awal sama dengan HPP kurang pembelian, kurang beban angkut pembelian, tambah retro pembelian, tambah potongan pembelian, tambah persediaan barang dagang akhir. Kemudian untuk mencari pembelian, kalau ditanya pembelian, maka mencarinya itu adalah HPP kurang persediaan barang dagang awal, kurang beban angkut, kurang retur pembelian, ini retur pembelian, kemudian kurang ditambah dengan potongan pembelian, tambah persediaan barang dagang akhir. Kemudian mencari beban angkut pembelian, HPP dikurangkan dengan persediaan barang dagang awal, dikurangkan dengan pembelian, ditambahkan dengan retur pembelian, tambah potongan pembelian, kurang persediaan akhir dan kurang persediaan akhir. Kemudian mencari retur pembelian. Persediaan barang awal ditambah pembelian, tambah beban angkut pembelian, kurang potongan pembelian, kurang persediaan barang akhir, dikurangkan dengan HPP. Nah, kemudian ini mencari potongan pembelian. Persediaan barang awal, tambah pembelian, tambah beban angkut pembelian, kurang retur pembelian, kurang persediaan akhir, kurang HPP, mencari persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang awal, tambah pembelian, tambah beban angkut pembelian, kurang retur pembelian, kurang potongan pembelian, kurang HPP. Kemudian ada juga dia yang lain yang biasanya ditanyakan juga, itu yang pertama pembelian bersih. Cara mencari pembelian bersih adalah pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian, kurang retur pembelian, kurang potongan pembelian. Jadi pembelian bersih ini tuh ibaratnya gini, berapa sebenarnya yang kita beli? Jadi kalau kalian ditanya, kalian misalnya beli handphone atau beli laptop, tapi belinya bukan di Siantar, beli di Medan. Harga di toko laptop atau handphone kalian itu, laptop deh, harga di tokonya adalah 10 juta. Sementara ongkosmu ke Medan pulang pergi itu udah 100.000. Maka kalau sebenarnya dalam akuntansi, berapa pembelian laptop itu bukan sekadar 10 juta, tapi apa? 10 juta ditambah dengan ongkosmu. 100.000 berarti 10 juta 100. Itulah sebenarnya pembelian. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan pembelian bersih. Itu. Kemudian, berapa barang yang siap atau yang tersedia untuk dijual? Cara mencarinya adalah persediaan barang dagang awal ditambahkan dengan pembelian bersih. Gitu. Ingat dalam akuntansi yang kita hitung itu satuannya adalah satuan uang. Jadi jangan pedulikan, Bu, kalau ditanya barang yang siap dijual itu kan berarti lebih condong kepada angka ya. Nah, jangan berpatokan ke situ karena apa? Di dalam akuntansi satuan kita menghitung adalah satuan
moneter, artinya satuan duit, uang gitu. Nah, itu tadi poin pertama kalau kita mau mencari laba atau rugi bersih perusahaan. Berikutnya, setelah dapat yang tadi HPP, maka kita akan masuk ke sini, menghitung yang namanya laba atau rugi bersih perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan jasa. Karena di perusahaan jasa kan berarti kita tinggal langsung mengurangkan pendapatan dikurangkan dengan beban. Nah, kalau di sini bagaimana caranya? Kita hitung dulu berapa penjualan bersih. Cara mencari penjualan bersih adalah penjualan kotor dikurangkan dengan retur penjualan dikurangkan dengan potongan penjualan. Kemudian kita carilah HPP-nya. Ini sama seperti yang tadi rumusnya. HPP, kemudian nanti mencari laba kotor, bagaimana penjualan bersih dikurangkan dengan HPP. Mencari laba operasional artinya laba kotor ini kita kurangkan dengan beban-beban. Kalau ditanya laba operasional berarti laba yang kita terima setelah kita kurangkan dengan pengeluaran usaha gitu. Kemudian mencari laba bersih sebelum pajak berarti penjualan bersih dikurangkan dengan HPP, dikurangkan dengan semua beban, tambah semua pendapatan. Atau kalau kita mencari laba bersih, tadi kan penjualan bersih kan sudah di laba kotor. Tadi kan kemudian dikurangkan dengan HPP kan laba, ini kan laba kotor nih. Nih, yang dua ini kan laba kotor. Kemudian kalau ini laba kotor tadi dikurangkan dengan semua beban, itu kan laba operasional. Maka bisa jadi rumus dari laba bersih ini adalah laba operasional ditambahkan dengan semua pendapatan. Jangan bingung dengan pendapatan. Pendapatan yang mana ini yang dimaksud? Berarti pendapatan selain dari pendapatan operasional. Kalau dalam perusahaan dagang kan pendapatan operasionalnya kan dari penjualan barang gitu kan. Nah, kenapa ada di sini lagi Bu ditulis pendapatan? Kalau misalnya perusahaan mengadakan kegiatan lain atau mendapat pendapatan dari kegiatan di luar usaha perusahaan, misalnya karena mereka punya gedung ruko tapi di lantai atas tidak dipergunakan, makanya ruko yang di lantai atas itu disewakan, makanya dapat pendapatan sewa. Atau kemudian karena mereka melakukan transaksi di bank, dia dapat pendapatan bunga gitu. Nah, ini yang sebelum pajak. Kalau sesudah pajak berarti laba bersih setelah pajak, cara mencarinya adalah penjualan bersih kurang HPP kurang semua beban tambah semua pendapatan dikurangkan dengan pajak. Ini saya tuliskan lagi rumus lainnya ya. Laba bersih sebelum pajak itu cara menghitung yang lain supaya kalian nggak bolak-balik menghitung, kan sama ini nanti dengan sama dengan nih, laba bersih sebelum pajak itu sama dengan laba operasional ini dikurangkan dengan semua beban termasuk beban di luar usaha ya, misalnya beban bunga karena kita melakukan pinjaman gitu, ditambahkan dengan semua pendapatan. Nah, rumus kecil kalau laba bersih setelah pajak itu adalah, bentar ya, laba bersih setelah pajak adalah laba bersih sebelum pajak dikurangkan dengan pajak. Itu dia rumus kalau kita mau mencari yang namanya laba atau rugi perusahaan gitu. Nah, di laporan keuangannya, laporan laba rugi yang berbeda. Karena apa? Ini bentuknya. Sumber pendapatan dari perusahaan dagang itu adalah penjualan. Ini kalian perhatikan nanti garis-garisnya, maka jumlah pendapatannya ini. Dari mana aja? Penjualan dikurangkan dengan potongan penjualan, dapatlah penjualan bersih. Ini penjualan bersih, kemudian ditambahkan dengan kalau misalnya ada pendapatan di luar operasional, itu yang tadi saya bilang, tambahkan dengan pendapatan bunga, maka jumlah pendapatan seluruhnya adalah ini. Gitu. Kemudian barulah masuk menghitung harga pokok. Setelah dihitung harga pokok, samanya ini dengan yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian dihitunglah laba kotor. Jadi mencari laba kotor ini adalah harga pokok penjualan, mencari laba kotor rumusnya adalah pendapatan dikurangkan dengan laba kotor. Sebentar. Nih, mencari
Saya ulang, mencari laba kotor caranya adalah jumlah pendapatan ini dikurangkan dengan harga pokok penjualan, itulah laba kotor. Ingat kalau dia dalam kurung kan berarti, kalau dia dalam kurung berarti dia artinya dikurangkan. Nah, baru kita kurangkanlah dengan semua beban-beban perusahaan, beban usaha, maka dapat dia laba bersih sebelum pajak. Kemudian kalau mencari laba bersih setelah pajak, berarti laba bersih sebelum pajak dikurangkan dengan pajak. Itu dia. Berlaku hal yang sama kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, nanti kan dilihat dari sini. Kalau ternyata hasilnya minus, lebih besar dia bebannya, maka hasilnya minus, maka di sini bukan laba nanti, tapi jadi rugi. Itu dia untuk tahap pelaporan dalam perusahaan dagang. Untuk setelah ini saya akan kasih contoh soal supaya kalian lebih paham bagaimana menerapkan rumus yang ini tadi. Oke?